Shalom. Kita bahas dengan tema pelajaran penebusan dari kematian 3 orang pemimpin di padang gurun. Jika lihat bilangan 1 ayat 46, bilangan 1 ayat 46, jumlah orang dewasa Israel ketika Exodus adalah 603.550 orang. Kecuali 2 orang, 603.548 orang semuanya mati sebelum menyeberangi sungai Zered. Tetapi Miriam, Harun, dan Musa 3 orang tidak termasuk dalam 603.548 orang tersebut. Karena 3 orang pemimpin tersebut adalah suku Lewi yang tidak masuk dalam perhitungan. Tetapi 3 orang pemimpin tersebut semuanya mati sehingga tidak bisa masuk ke Kanaan dengan hidup-hidup. Itu terjadi di akhir 40 tahun kehidupan di padang gurun. Dan itu pun sekitar 1 tahun sebelum masuk ke Kanaan. Kita lihat peta di mana Musa, Harun, Miriam mati. Di sini Miriam, Kades Barnea, berikutnya Gunung Hor, lalu Musa di dataran Moab. 3 pemimpin mati. Kita lihat satu persatu. Pertama, kematian Miriam. Kematian Miriam. Satu, waktu dan tempat. Waktu dan tempat. Exodus terjadi pada tahun 1446 sebelum Masehi. Kematian Miriam terjadi pada tahun 1407 sebelum Masehi, bulan pertama. Itu adalah sekitar 1 tahun sebelum umat Israel masuk ke Kanaan. Dan itu terjadi di mana? Kades Barnea, perkemahan ke-32 dalam perjalanan di padang gurun. Bilangan 20 ayat 1. Lalu kita lihat poin kedua, penyebab ia tidak bisa masuk ke Kanaan dengan hidup-hidup. Penyebab ia tidak bisa masuk ke Kanaan dengan hidup-hidup. Miriam itu siapa? Miriam adalah kakak perempuan dari Musa dan Harun. Dan ia adalah nabi perempuan pertama di Alkitab. Kematiannya disebabkan karena peristiwa di Hajerut. Hajerut artinya apa? Pagar, batas, tempat perkemahan ke-13. Yaitu di 38 tahun sebelumnya, peristiwa apa yang terjadi? Miriam mengatai Musa. Miriam mengatai Musa karena Musa mengambil perempuan Kush. Kita dibagi 3 poin. Pertama, Miriam yang mengatai dan protes. Mengatai dan protes. Kita lihat mengatai. Mengenai peristiwa tersebut, yaitu mengambil perempuan Kush, Miriam dan Harun mengatai Musa. Bilangan 12 ayat 1. Bilangan 12 ayat 1. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kush yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kush. Sebagai referensi ayat 8 juga. Biasanya perempuan itu bibirnya lebih ganas, ya kan? Lebih ganas. Miriam berkata-kata tentang Musa dengan mencibir. Hei, kamu kurang ajar, kamu sintingnya. Dengan melakukan itu, kamu masih berani bilang bahwa kamu itu hamba Allah? Apakah kamu yang memimpin 2 juta orang ke tanah Kanaan boleh berbuat demikian? Di tengah-tengah tanggung jawab yang besar dan penting yang kamu tanggung, kamu mengambil perempuan Kush itu.
di hadapan tugas besar dari Allah itu, kamu mengambil perempuan Kushi itu. Nah, seperti demikian, dia mengatai. Poin kedua, nah sekarang kita lihat protes. Setelah mengatai demikian, Miriam dan Harun protes kepada Musa. Bilangan 12 ayat 2. Bilangan 12 ayat 2. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Di sini mungkin kita masih bisa mengerti kenapa Miriam mengatai Musa. Tapi selanjutnya di ayat 2, apa yang Miriam proteskan? Apakah Tuhan berfirman dengan perantaraan kamu saja? Sekali lagi, Miriam berkata seperti ini. Apakah Tuhan berfirman dengan perantaraan kamu saja? Kalau lihat isi protes mereka tersebut, topiknya terkesan agak tidak nyambung. Jika benar-benar mau protes, harusnya mereka pertanyakan tentang apa? Ya betul. Hei, kamu naik ke Gunung Sinai dan terima 2 loh batu 10 perintah kan? Kamu yang seperti itu mengambil perempuan yang lain lalu melanggar perintah ke-7? Sangat aneh kan? Sangat aneh. Kamu mengesampingkan istrimu dan mengambil perempuan lain. Nah, jika mereka mau protes dan seharusnya mereka berkata seperti itu kan? Tapi apa isi protes mereka? Itu adalah soal menerima wahyu Allah. Yaitu dalam hal wibawa firman, otoritas firman, mereka merasa bahwa mereka pun serta dengan Musa. Nah, saya selalu penasaran soal ini. Ya kan? Sangat penasaran ini, kenapa sih? Dan melalui buku kedua seri Cara Penebusan, itu terjawab. Jelas. Lewat ayat 1 dan 2, kita bisa menduga 2 fakta ini. Pertama, sebelum terjadi peristiwa itu, Musa tidak berunding dengan Miriam ataupun Harun. Enggak pernah bicara. Lalu kedua, ketika mereka mengatai di belakang, Musa pastilah menjelaskan kepada mereka. Misalnya, Kak, tindakanku ini dilakukan sesuai perintah Allah. Yaitu ia pasti menjelaskan bahwa ia berbuat demikian setelah menerima perintah wahyu Allah. Tapi Miriam dan Harun tidak mengerti kehendak Allah dan tidak mau menerimanya. Hei, kami tidak pernah menerima wahyu seperti itu dari Allah. Jadi, dengan pikiran manusia, mereka mendakwa Musa dan tidak mau mendengar penjelasan darinya. Lewat apa kita bisa tahu fakta tersebut? Sekali lagi, itu adalah karena mereka mempermasalahkan tentang apa? Mereka mempersoalkan tentang menerima wahyu Allah. Yaitu mereka membanggakan diri bahwa mereka pun sedang menerima wahyu Allah seperti halnya Musa. Sebagai referensi, siapa Harun itu? Harun adalah imam besar pertama. Dan Miriam itu siapa? Miriam adalah nabi perempuan pertama. Jadi, karena ada psikologi seperti demikian di dalam mereka, makanya mereka memprotes Musa dengan kuat. Dan di saat itu, Allah mendengar bagaimana mereka mengatai dan protes mereka lalu membela Musa.
Bilangan 12 ayat 1. Miriam serta Harun mengatai Musa. Di sini nama siapakah yang terlebih dahulu muncul? Kakak Harun, yaitu Miriam. Lalu siapakah yang terserang penyakit? Harun pun sama-sama mengitai kan? Tetapi Miriam saja yang terkena penyakit. Lewat hal ini kita bisa tahu bahwa Miriamlah yang berdiri terdepan dalam hal mengatai. Poin kedua, penjelasan dari Allah. Bilangan 12 ayat 6 sampai 8. Ketika dikatakan Musa berhadapan dengan Allah, dalam bahasa Ibrani-nya panim el panim. Panim el panim. Yang artinya berhadapan muka dengan muka. Contoh, Keluaran 33 ayat 1, Ulangan 34 ayat 10. Ulangan 34 ayat 10. Tapi di pembacaan hari ini secara khusus digunakan ungkapan apa? Kata berhadap-hadapan. Berhadap-hadapan. Bahasa Ibrani-nya PLP. PLP. Bukan panim el panim. Tapi PLP. Berhadapan mulut dengan mulut. Mouth to mouth. Jadi dari mulut Allah firman keluar. Dan firman itulah yang langsung memberi petunjuk. Dan firman Allah itu disaksikan lagi dengan akurat melalui mulut Musa. Nah, ekspresi demikian menekankan bahwa hanya pada Musa sajalah diberikan hak kepemimpinan yang ilahi. Nah, di zaman itu satu-satunya pengantara antara Allah dengan umat hanyalah siapa? Musa. Maka tindakan Musa dan Harun yang mengatai Musa telah menjadi dosa berat yang mengabaikan otoritas yang diberikan Allah. Mereka dilingkupi oleh rasa ketenaran sehingga hanya mau untuk ditinggikan secara manusiawi. Mereka tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Matius 16 ayat 23. Pada akhirnya Miriam mengatai Musa dan dengan demikian ia melewati batasnya. Lalu poin ketiga, alasan tindakan Musa, alasan tindakan berbuat demikian. Bukannya Musa tergoda oleh seorang perempuan sesuai dengan perasaan jasmaninya. Tindakan Musa mengambil perempuan Kush adalah ketaatan yang sesuai dengan perintah Allah. Perintah Allah. Di hadapan tugas besar penaklukan Kanaan. Di hadapan tugas besar apa? Penaklukan Kanaan. Ia taat pada kehendak Allah dalam pemeliharaannya. Yaitu Allah berfirman dengan berhadapan secara langsung dengan Musa, bukannya melalui mimpi atau wahyu. Hei Musa, ambillah perempuan hitam itu. Ya baik Tuhan. Bilangan 12 ayat 3 mendukung hal ini. Bilangan 12 ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Di sini kata sangat lembut hatinya, bahasa Ibrani-nya adalah anao, yang berarti miskin, rendah hati, atau membungkukkan. Miskin, tidak ada dua lebih, hanya satu. Hanya satu siapa? Allah saja. Hanya percaya Tuhan saja. Kalau kaya artinya selain Tuhan ada ini, itu banyak. Tapi dia hanya Tuhan saja. Miskin, anao, rendah hati, membungkukkan. Bahasa Yunani-nya prautes yang berarti kuda liar yang ganas dan buas dijinakan.
dijinakan. Itu kondisi yang dikontrol oleh kekang dan menjadi nurut dengan perintah sang Tuan. Akibat ketidakpercayaan Miriam. Kita lihat akibat ketidakpercayaan Miriam. Allah mendengar doa perantara Musa dan Miriam keluar perkemahan 7 hari lamanya lalu kembali. Nah, oleh karena peristiwa ini 38 tahun kemudian Miriam mati di Kadesh. Bilangan 20 ayat 1, bilangan 21. Kemudian sampailah orang Israel yakni segenap umat itu ke padang gurun Zin dalam bulan pertama. Lalu tinggallah bangsa itu di Kadesh. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Mengenai kematian Miriam diungkapkan dengan ekspresi yang berulang. Padang gurun Zin, Kadesh, di situ dan di situ. Jadi setelah sekitar 1 tahun sebelum umat Israel masuk ke Kanaan, Miriam, pemimpin yang hebat, mati di Kadesh. Semoga kita semua tidak boleh sombong dan melewati batas kuasa kita seperti Miriam. Maka kita semua rendah hati dan tetap masuk ke Kanaan dengan hidup itu. Amin. Terima kasih.